Lahirnya Pancasila bukan sekedar proses perumusan dasar negara, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia dibangun melalui perdebatan yang kompromi dan semangat persatuan di tengah perbedaan. Proses ini berlangsung melalui 3 tahap penting, yaitu sidang PPU PKI, lahirnya Piagam Jakarta, dan pengesahan oleh PPKI. Menyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPU PKI pada tahun 1945. Dalam sidang pertamanya, PPU PKI, para tokoh bangsa mulai membahas dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan mereka masing-masing. Peristiwa penting dalam tahap ini adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan istilah Pancasila. Dari peristiwa tersebut terlihat nilai nasionalisme, musyawarah, dan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat. Walaupun memiliki pandangan yang berbeda, para tokoh tetap mengutamakan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah sidang PPU PKI dibentuk Panitia 9 yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta. Piagam ini menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar memuat rumusan dasar negara. Salah satu bagian yang paling sekaligus sensitif adalah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Wakil dari Indonesia Timur merasa keberatan karena khawatir Indonesia menjadi negara yang tidak mewakili semua golongan. Akhirnya demi menjaga persatuan bangsa, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa perubahan Piagam Jakarta menunjukkan nilai toleransi dan pengorbanan demi kepentingan bersama. Para tokoh pendiri bangsa mampu menahan ego kelompok dan memilih jalan tengah agar Indonesia tetap utuh. Nilai ini sangat penting karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Jika sejak awal para pendiri bangsa lebih mementingkan kepentingan golongan, mungkin Indonesia akan sulit bersatu. Tahap berikutnya adalah sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini disahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila resmi menjadi negara Indonesia. Peristiwa ini menjadi penegasan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga memiliki arah dan pedoman hidup berbangsa. Nilai yang terlihat adalah tanggung jawab dan semangat persatuan dalam membangun negara yang baru lahir. Dari lahirnya proses Pancasila, saya pribadi melihat bahwa kekuatan bangsa Indonesia sebenarnya bukan karena semua orang memiliki pemikiran yang sama, melainkan karena mampu mencari titik temu di tengah perbedaan. Harus berakhir dengan permusuhan. Mereka berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati dan memikirkan masa depan bangsa. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa persatuan membutuhkan sikap dewasa, rela mendengar orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Nilai ini masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama di era media sosial ketika perbedaan pendapat sering berubah menjadi saling menghina. Semangat para pendiri bangsa mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi justru bisa menjadi kekuatan jika disikapi dengan yang bijak. Generasi muda sekarang dapat menerapkan nilai Pancasila dengan menghargai keberagaman teman, tidak mudah terprovokasi isu perpecahan, serta mengutamakan permusyawarahan dalam menyelesaikan masalah. Jika nilai-nilai itu terus dijaga, maka Pancasila tidak hanya tertulis dalam buku sejarah, tetapi benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari.